Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Mu'azzam Billah SK MPDI selaku Pengasas Pesantren Sunan Pangandaran Yogyakarta yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ibrahim Sukamta MM selaku Rektor Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pangandaran Yogyakarta, serta Ibu Dr. Veronica MSI selaku pengampu mata kuliah Public Speaking Program Studi Ilmu Tasawuf semester 6. Tak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Rekan-rekan yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertemakan pentingnya pendidikan bagi masa depan Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap bangsa yang maju pasti didorong oleh sistem pendidikan yang kuat. Jepang, Korea Selatan, Finlandia, semua negara ini membuktikan bahwa transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi dapat dicapai ketika pendidikan dijadikan prioritas utama. Pendidikan bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah, tapi tentang bagaimana menciptakan manusia-manusia yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan tangguh secara moral. Di Indonesia ini, pendidikan memiliki peran vital. Kita memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa, dan sebagian besar di antaranya adalah generasi muda. Ini adalah peluang sekaligus tantangan. Tanpa pendidikan yang memadai, jumlah penduduk yang besar justru bisa menjadi beban. Sebaliknya, dengan pendidikan yang tepat, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membangun bangsa. Namun, kita masih menghadapi berbagai persoalan serius dalam dunia pendidikan kita. Mulai dari kualitas guru yang belum merata, keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, hingga kesenjangan akses antara kota dan desa. Belum lagi mengenai kurikulum yang sering berganti, ujian yang menekan, dan sistem yang kadang lebih menekankan hafalan daripada. Menurut data UNESCO, rata-rata lama sekolah penduduk di Indonesia masih berada di kisaran 8-9 tahun, yang artinya masih banyak anak-anak kita yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA, apalagi perguruan tinggi. Di sisi lain, banyak pula lulusan sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Artinya, kita tidak hanya butuh akses pendidikan, tetapi juga perlu memperkuat kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan zaman. Pendidikan juga memiliki dimensi sosial yang luar biasa. Di negara kita yang kaya akan suku, budaya, dan agama, pendidikan menjadi alat nomor satu. Melalui pendidikan, kita belajar untuk saling menghargai, berdialog, dan bekerja sama. Dalam sejarah, kita tahu para tokoh bangsa seperti Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, semua menempatkan pendidikan sebagai kunci kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah usaha untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak agar mereka dapat memperbaiki diri dan masyarakat. Artinya, pendidikan yang benar tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membebaskan, bebas dari kebodohan, bebas dari ketertinggalan, dan bebas dari ketidakadilan.
Kita hidup di era disrupsi. Teknologi berkembang sangat cepat, kerjaan berubah, bahkan nilai-nilai pun bergeser. Di tengah informasi dan kemajuan teknologi, generasi muda sangat berkembang ambil kalimat. Disinilah pentingnya pendidikan. Tidak cukup hanya menguasai teknologi, kita juga harus punya integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia. Saat ini kita tidak hanya dituntut untuk cerdas, tetapi juga untuk jujur. Tidak hanya dituntut untuk kreatif, tetapi juga dituntut untuk peduli. Dan tidak dituntut Teman-teman sekalian, kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen. Kita bukan hanya penerima manfaat pendidikan, tetapi juga calon pemimpin yang kelak akan menentukan arah bangsa. Maka marilah kita memanfaatkan waktu kita di dunia berkuliah ini bukan hanya untuk mengejar IPK, tetapi juga untuk tumbuh sebagai pribadi yang kritis, kreatif, dan juga kontributif. Pendidikan bukanlah soal tanggung jawab guru, sekolah, atau pemerintah semata. Pendidikan adalah kerja kolektif. Kita semua memiliki peran, mulai dari lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, hingga media sosial yang kita gunakan setiap hari. Mari kita jadikan diri kita sebagai contoh dari pendidikan yang bermakna, berpikir jernih, berbicara santun, dan bertindak bijak. Saya percaya Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar jika kita berinvestasi pada pendidikan. Pemerintah harus terus meningkatkan anggaran pendidikan, mendukung guru-guru yang berdedikasi, membangun sekolah-sekolah di pelosok negeri. Tetapi kita sebagai warga harus berperan. Mari membantu adik-adik kita belajar. Mari membuka akses informasi. Mari mengajak generasi muda untuk semangat belajar dan mencari. Kita tidak hanya bisa menunggu, kita harus muda. Masa depan Indonesia sedang dibentuk hari ini di ruang-ruang kelas, di perpustakaan, di komunitas belajar, bahkan di percakapan seperti yang kita lakukan sekarang. Dan semua itu dimulai dari satu kata, yaitu pendidikan. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita jaga harapan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mari kita perjuangkan sistem pendidikan yang tidak hanya mencetak pekerja, tetapi juga membentuk manusia-manusia yang berpikir bebas, berjiwa merdeka, dan siap membangun bangsanya. Karena pada akhirnya, sebagaimana kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling penting dunia. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.